Sobat Easy Stock, ini kita lagi mau bahas rekombai dari Ajaib Sekuritas yang berdasarkan margin trading ada 3 saham dan analisa teknikal 4 saham. Ada BMRI, Pewon, INTP. Kalau margin trading, kalau teknikal, PNLF, Medco, Tower, STAA. Kita akan melihat dari sudut pandang bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk hitung nilai wajar. Dan sekarang sobat bisa memperoleh dari Google Play Store, aplikasinya tinggal download free of charge, namanya Easy Stock, untuk menghitung sudah ada langsung perbandingan antara nilai wajar dan harga sahamnya saat itu. Nah, kalau Anda masuk download, akan ketemu tampilan seperti ini. Kita klik di sini. Oke, kita sebelum ini perlu diingatkan bahwa ini kan semuanya ada kolom-kolom buy, target price, stop loss. Kalau Anda hitung dari Anda beli buy price ke target price, kalau Anda profit pasti profitnya cuma 3-4%. Kalau Anda dari buy price ke stop loss, itu ujung-ujungnya loss Anda juga 3-4%. Persoalannya dari sisi fundamental adalah apabila saham-saham yang terpilih di sini, rekombainya Ajaib Sekuritas, itu mempunyai nilai wajar yang under value atau harganya lebih rendah daripada nilai wajar, ya berarti ada potensi upside ke depan. Sayang kalau dijual cuma untung 3-4%. Sedangkan sekuritas itu Anda rugi atau Anda untung, dia tetap untung karena dia dapat komisi jual beli. Oke, kita lihat sekarang yang ini dulu ya, BMRI Pewon. BMRI. Di sini harganya 8625. Nilai wajar bisa 10.000 sampai 18.000. Berarti antara 20% sampai 2 kali lipat ini keuntungan, potensial upside-nya. Kita lihat di sini laporan keuangan udah semester, growth-nya konservatif 3%. Return on equity-nya 10%. Kalau full year kan 20%, bagus. Profit marginnya juga bagus, 41%, tinggi sekali. Dan working capitalnya juga bagus. Tapi debt equity-nya tinggi. Kalau bank sih memang tinggi ya. Oke, kita lihat lagi, bagus tuh saham itu. Kita lihat INTP. Ini harganya 9275. Sedangkan nilai wajarnya cuma 7.200-an, berarti nggak ada upside. Malah downside-nya itu 22%. 22-30%. Kita lihat di sini, oke, wah ini kenapa growth-nya cuma 1% ya? Oke, kita lihat dulu financial ratio-nya itu Q1 semester ya, semester 1 ya. ROE-nya 1,5%. Kalau di full year kan, di 12 bulan kan itu cuma nggak sampai 7% ya. Nah, profit margin cuma 4,2, kecil. Debt equity emang bagus. Working capital juga bagus, tapi ini harganya kemahalan ya. Nah, Anda mungkin nggak setuju dengan growth itu, Anda masuk ke forecast simulator. Nih, klik di sini. Anda klik di sini 5% ya growth-nya ya. Berapa? Tetap nggak ngangkat, harganya tetap ketinggian. Padahal udah 6%, udah 5%. Tapi kalau Anda optimis mau 7%, kelihatannya terlalu optimis ya. Kita lihat saham yang lain, Pewon. Pewon itu 43% upside-nya. Tetapi dia bisa turun sampai 15%. Kita lihat di sini. Laporan keuangan Q4 ya. Current asetnya 11 triliun. Dia masih nutup bisa. Cuma gapnya ini karena utang jangka panjangnya lumayan berat juga ya. Free cash flow-nya 1,9 triliun.
Jadi dia tidak negatif, tapi gap antara lower band sama higher band nilai wajarnya tertinggi dan terendah itu lumayan sampai sekitar 300 perak lah. Hampir berapa ya? Hampir 2 kali lipat lah. Hampir. Nah, ini kalau kita lihat return on equity untuk full year 8% kecil, profit marginnya dia bagus. Dia tuh bagus, working capital bagus. Cuma ya ada potensial downside ya di sini. Tapi tetap bagus sih P1 ya. Kita lihat saham PNLF. Bagus nih, upside-nya 69-70%. Kita lihat laporan keuangan Q1, growth-nya 3%, oke, konservatif. Return on equity-nya itu 1,5, berarti full year-nya itu cuma 6%. Rendah, profit margin bagus 52%, working capital bagus 2,7, debt to equity juga bagus. Ini bagus nih. PNLF untuk di Anda koleksi masih punya upside yang tinggi. Sekarang Medco. Ada upside 62%. Dari harga yang 735 punya potensial upside bisa naik ke 1100. Tetapi nilai wajar terendahnya negatif. Kenapa? Ini balik lagi soal neraca. Kita lihat ya, net current asset-nya tidak bisa nutup utang jangka pendek, apalagi ditambah utang jangka panjang yang 60 triliun. Untuk working capital-nya aja defisitnya 2 triliun. Makanya free cash flow yang dulu 3 triliun nggak cukup nggak kuat ngangkatnya, tetap negatif. Nah, di sini return on equity-nya ya bagus ya. Dia bisa sampai 28% lebih, 30%, profit margin juga lumayan, tapi debt to equity-nya hampir 4,5 kali, tuh luar biasa. Padahal yang bisa ditolerir di bawah 1 gitu. Working capital juga di bawah 1, jelek nih. Oke, TOWR. Nggak ada upside, malahan downside-nya 50%. Growth-nya udah bagus. Dia punya margin bagus. Debt equity tinggi sekali. Working capital juga di bawah 1, nggak bagus nih. STAA. Nah, ini nggak ada upside nih. Harga pasarnya 14.10, nilai wajarnya paling 12.50, berarti kan sekitar 10% di bawah lah. Kita lihat growth 4%, 5% udah bagus. Net current assetnya bisa nutup dengan working capital surplus, tapi kalau dengan long term debt ya ada gap ya, tetap ya. Ini terlalu tinggi nih, 14.10 dibanding 12.41. Debt to equity-nya masih bagus, profit margin-nya oke, working capital juga oke. Ini sih masalahnya terlalu tinggi diangkatnya nih. Coba ya STAA. Harusnya belinya itu mestinya kalau lihat di sini STAA ya, di level di bawah 900. Belinya waktu IPO yang bagus. Setelah IPO harganya udah diangkat terlalu tinggi, sudah over value dan mempunyai resiko suatu waktu akan jatuh. Baik para sobat isi stok, kita jumpa lagi di video berikutnya.